Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus meningkatkan iman dan beramal soleh. Kita pada pagi hari ini masih pada bab tentang banyak beramal kebaikan. Karena apa? Karena nanti di akhirat orang yang berat amal timbangan, yang timbangan baiknya, amal baiknya berat, fa amaman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Jadi orang yang akan dimasukkan ke dalam banyak. Sebaliknya wa amaman khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ringan amal baiknya hanya sedikit, apalagi dosanya lebih banyak lagi, maka akan ditempatkan dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahu nggak apa itu hiyah? Narun hamiyah, neraka, api yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, pada bab ini pekan yang lalu sudah kita bahas tentang walaupun hanya sederhana, memberi kepada tetangga dengan sepotong kikil. Nah, ini. Jangan sampai kita enggan atau segan memberikan itu. Sekecil apapun. Kemudian bermuka cerah, membantu temannya naik ke kendaraan, dan seterusnya. Karena itu saya menyerukan pada saya dan para mahasiswa-mahasiswi, hendaklah kita jadi orang yang cepat kaki, ringan tangan. Ya, ketika ada orang, ada dosen yang perlu bantuan, segera bantu. Percayalah yang akan membalas ke kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-12 tentang banyak beramal kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian menunaikan sholat Jumat dan mendengarkan serta memperhatikan khutbah, maka diampunilah dosa-dosa yang dikerjakannya antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya, ditambah 3 hari berikutnya. Dan siapa saja yang mempermainkan batu, seperti tasbih sekarang, kerikil pada saat khutbah, maka sia-sialah Jumatannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sholat Jumat ternyata mengampuni dosa-dosa kita 1 pekan hari dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata harus memperhatikan dan mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Sekarang ini banyak yang lupa, dikiranya Jumatan itu boleh main HP. Tasbih saja tidak diperkenankan ketika khotib sedang berkhutbah. Ini, dengarkan dengan baik. Nanti di peristiwa yang lain, barang siapa mendengar ada orang sedang ngobrol ketika khotib sedang khutbah, tidak usah diberi peringatan. Karena kalau kita memperingatkan juga, kita tambah ribut lagi. Jadi pengumumannya dibacakan sebelum khotib naik ke atas mimbar. Nah ini, jadi semoga jadi perhatian kita semua, HP hendaklah dimatikan atau disimpan, jangan sampai sambil mendengarkan khotib, tetapi sambil bermain HP. Saya masih banyak melihat hal ini di saat sekarang ini. Ya, semoga dengan pengajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini
sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih baik lagi dan menjadi amal serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-12. Hadis ke-13 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika orang muslim atau mukmin ia berwudu, maka ketika ia membasuh mukanya, ya, ketika kita membasuh mukanya dengan air wudu, keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan. Hilang bersama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan olehnya bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya karena dipergunakan berjalan pada jalan yang tidak benar. Bersama-sama dengan air, satu bersama-sama dengan tetesan air terakhir. Sehingga ia bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi wudhu itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang dikerjakan oleh mata kita, oleh tangan kita, dan kaki kita. Di sini digambarkan semua dosa-dosa kita ketika kita berwudhu, maka hilang bersih dan keluar bersama tetesan air yang terakhir. Karena itu, hendaklah kita menyempurnakan wudhu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fikih tentang berwudhu. Jangan sampai karena saking pengen cepatnya, maka masih ada bagian kaki atau bagian tangan yang tidak terkena air. Ya, sempurnakanlah wudhu dengan sebaik-baiknya. Oke, ini adalah hadis ke-13. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya kemampuan untuk menyempurnakan wudhu, kemudian menyempurnakan sholat Jumat. Yang ke-14 dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu. Sekarang sholat 5 waktu. Antara sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat berikutnya, jadi sholat 5 waktu antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang berikutnya. Dan puasa pada bulan Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya menjadi penebus atas dosa-dosa yang dilakukan selama dosa-dosa besar dijauhinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat 5 waktu akan mengampuni dosa-dosa kita antara Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya. Demikian juga puasa Ramadan. Dari Ramadan yang lalu ke Ramadan berikutnya menjadi penebus atas dosa-dosa yang dilakukan selama dosa-dosa besar dijauhinya. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Jadi, alladzina la yad'una ma'allahu ilahan akhar. Yang kedua, membunuh manusia. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh manusia dengan cara yang tidak benar. Artinya orang yang diharamkan untuk dibunuh tapi dibunuh. Ya. Yang ketiga adalah wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi zina itu termasuk dosa besar. Insya Allah kalau kita tidak melakukan 3 hal itu, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis ke-15. Dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat di surga? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah, yaitu menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Itulah yang harus kalian utamakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa? Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat kamu di surga? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, yaitu menyempurnakan wudhu pada waktu yang kamu tidak suka. Karena dingin,
Karena tergesa-gesa, jadi ternyata harus pelan-pelan juga wudhu itu. Ya. Menyempurnakan wudhu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Ya, jadi kalau dari asrama misalnya agak jauh, tidak ada masalah. Itu akan menambah, mengampuni dosa. Dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Karena itu saya dan para mahasiswa-mahasiswi semuanya mengajak kita semuanya untuk bisa mempersiapkan sholat minimal 5 menit atau 10 menit sebelum adzan. Karena itu para marbot sudah menyalakan tilawah Al-Quran sebelum itu. Tandanya dalam waktu 5 menit lagi akan adzan berkumandang. Tapi kalau kita baru menuju tempat wudhu setelah adzan berkumandang, apalagi tempatnya agak jauh, maka tidak akan terkejar itu semua. Jadi dalam rangka memperbanyak amal kebaikan, hendaklah kita bersegera beramal kebaikan. Semoga Allah karuniakan kemampuan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian hadis ke-16 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa ini? Artinya bahwa sholat subuh dan sholat asar itu tidak mudah. Sholat subuh masih pada ngantuk, ya kan? Sholat asar waktunya sangat pendek, ya kan? Jam-jam masih pada kuliah atau masih kerja dan sebagainya. Kadang-kadang ada ada kuliah mulainya jam 3, ya kan? 3 baru sampai jam 5. Asarnya padahal 3.30 atau 3.20. Ya, ini. Ketika orang menjaga sholat yang sulit saja, subuh dan asar bisa terjaga, apalagi sholat yang mudah. Sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, lebih mudah. Maka barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi silahkan buat program dengan sebaik-baiknya, berkomitmen, kerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Walaupun harus melangkahkan kaki agak jauh dari kos-kosan atau dari rumah dan seterusnya. Nanti ada kisah lagi bahwa andai kata orang itu tahu pahalanya sholat berjamaah subuh di masjid, maka orang yang pincang pun dari kejauhan akan merangkak menuju masjid. Subhanallah. Oke, itu ya. Jadi saya ulang kembali, barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar, niscaya ia masuk surga. Ke-17. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menderita sakit atau sedang bepergian, maka dicatatlah pahala baginya amal perbuatan yang biasa dikerjakannya pada waktu tidak bepergian atau tidak sakit atau pada waktu sehat. Jadi ketika orang biasa mengerjakan sholat, ini hadis riwayat Bukhari, mengerjakan sholat pada waktu sehat, maka ketika sakit dia mungkin harus tayamum, kemudian sambil berbaring dan seterusnya, maka pahalanya sama dengan orang yang ketika dia kerjakan waktu sehat. Saya ulang kembali, apabila seseorang menderita sakit atau sedang bepergian, maka dicatatlah pahala baginya amal perbuatan yang biasa dikerjakannya pada waktu tidak bepergian dan pada waktu sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, hadis ke-18, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik adalah sodakoh. Hadis riwayat Bukhari. Di setiap perbuatan baik, termasuk senyum, sodakoh. Infak sudah jelas sodakoh. Membantu teman yang kesulitan, sodakoh. Menyingkirkan duri dari jalan, sodakoh. Kemudian mengajak orang berbuat baik, sodakoh. Mencegah orang dari perbuatan buruk, itu juga sodakoh. Itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Dari Jabir, ini ke-19. Jadi semuanya hari ini ada berapa ini? 20-an ya.
Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang menanam tanaman. Nah ini hadis Institut Pertanian Bogor. Kemudian ia makan dari hasil tanaman itu, termasuk sedekah. Jadi kita nanam tanaman panen dimakan sendiri, itu sedekah. Ya. Tanaman dan termasuk sedekah baginya. Juga bila hasil tanaman itu dicuri atau diambil orang, maka ia termasuk sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang mencuri rambutan di kebun kita, itu sedekah bagi yang menanamnya. Ya, ini. Diambil burung juga demikian. Sedekah bagi burung-burung yang memakan buah-buahan yang kita tanam. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia, binatang maupun sesuatu yang lain, maka semua itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Jadi mari kita punya semangat untuk bercocok tanam. Jangan biarkan matahari bersinar hanya jatuh ke tanah kosong yang tidak ada benihnya. Ya. Jangan biarkan sejengkal tanah pun yang tidak ditanami. Karena apabila diambil oleh burung, diambil oleh serangga, itu semuanya sedekah. Apalagi diambil oleh anak-anak, ya, yang mungkin karena pengen makan, maka itu termasuk sedekah. Dimakan sendiri juga sedekah, dimakan oleh orang, apalagi kita petik, kita sodakohkan ke tetangga pada orang yang memerlukan, maka itu adalah sedekah semuanya. Hadis ke-20 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Bani Salimah ingin berpindah rumah dekat dengan masjid. Kemudian kabar itu terdengar Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada mereka, aku mendengar bahwa kalian ingin pindah tempat yang dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin pindah dekat dengan masjid. Beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu di rumahmu yang sekarang, karena bekas langkahmu akan dicatat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan setiap langkah itu mengangkat derajat dan langkah yang lainnya mengampuni dosa-dosa. Jadi semakin jauh rumah dari masjid, maka derajatnya semakin tinggi. Saya ingin tambahkan lagi terkait dengan semangat bercocok tanam. Bahkan apabila kita tahu besok akan mati, ada biji di tangan kita, maka tanamlah. Karena itu akan menjadi amal jariah. Jadi jangan sampai kita punya pandangan seperti orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Kalau kita sudah tua, bercocok tanam, buat siapa? Ingat, kita semua sekarang memakan sesuatu adalah hasil tanaman kakek dan nenek kita. Orang-orang yang terdahulu. Kita makan kelapa, apakah Anda yang menanam? Bukan. Kita melihat ada kebun karet yang bagus sekali. Siapa yang menanam? Para pegawai-pegawai perhutani yang sekarang mungkin sudah pada meninggal. Kalau itu diniatkan karena Allah dan Rasulullah, maka itu pahalanya luar biasa. Ya. Kita menyaksikan di depan kampus kita ada tanaman-tanaman yang begitu indah, yang rimbun dan sebagainya. Siapa yang menanam? Sudah pada meninggal yang menanam. Gitu. Kalau tidak, kalau masih hidup juga sudah sangat sepuh. Jadi kita menikmati indahnya tanaman, bukan kita yang menanam. Karena itu jangan sampai kita kalah dengan generasi awal, mari kita wariskan tanaman-tanaman yang bagus, buah-buahan yang lezat untuk orang-orang generasi yang akan datang. Andai kata kamu tahu mati akan terjadi besok pagi, sekarang masih ada tanaman, ada biji tanaman di tanganmu atau di rumahmu, maka tanamlah. Hadis ke-21 dari Abdul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang sepanjang pengetahuanku tidak ada seorang pun yang lebih jauh tempatnya dari masjid dan ia tidak pernah tertinggal sholat di masjid.
ada seseorang yang menganjurkan seandainya kamu membeli keledai yang dapat kamu naiki pada waktu gelap dan pada waktu panas, niscaya kamu tidak terlalu lelah. Ia menjawab, aku tidak suka bila rumah aku dekat dengan masjid. Sesungguhnya aku menginginkan agar perjalanan aku, baik sewaktu pergi ke masjid maupun pulang ke rumah, itu selalu dicatat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua catatan itu bagi kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, bagimu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi ini masih tambahan tentang jarak rumah dari masjid. Maka jumlah langkahnya dan seterusnya merupakan meningkatkan derajat dan mengampuni dosa. Hadis ke-22 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 40 perbuatan. Dan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Ya. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu, hanya mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, niscaya Allah akan memasukkan ke surga karena amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada 40 cabang amal-amal utama. Yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya kepada orang yang membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-23 dari Ardi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, peliharalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Ini sangat terkenal hadis ini, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, berilah buka puasa walaupun hanya dengan separuh biji korma. Artinya sodakoh atau infak itu sesuatu yang sangat penting. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian nanti akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal antara dia dengan Tuhannya tidak ada penterjemah. Kemudian ia melihat ke kanan, tiada terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Kemudian ia melihat ke kiri, tiada terlihat kecuali api tepat di depan mukanya. Maka takutlah kalian terhadap api itu, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Barang siapa yang tidak mampu, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Subhanallah. Kata-kata yang baik itu adalah sodakoh. Senyum juga sodakoh. Oke. Jadi usahakan dari pagi sampai sore, jangan lewat begitu saja, sempatkan untuk sodakoh. Walaupun mungkin hanya dengan Rp2.000. Kepada siapa saja. Ya. Jangan sampai hari begitu lewat saja tanpa ada sodakoh. Karena bahasanya di sini luar biasa, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sodakoh separuh biji kurma. Hadis ke berapa sekarang? 22 tadi udah. 23 sudah. Sekarang 24. Sesungguhnya Allah ridho terhadap seseorang yang apabila makan makanan, ia memuji kepadanya. Atau meminum minuman, ia memuji Allah. Subhanallah. Sederhana, tetapi tidak banyak juga orang yang melakukan itu. Ya. Ketika makan, berdoa. Ketika minum juga berdoa. Selesai makan, berdoa. Selesai minum, berdoa. Nanti siksaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah di akhirat itu adalah haus. Kemudian lapar, tetapi tidak ada minuman kecuali air yang mendidih. Kecuali tembaga yang mendidih, besi yang mendidih. Jadi ketika kita dari kampus atau dari perjalanan sampai ke rumah,
ada air dingin, maka pujilah Allah ketika kita meminumnya. Di samping sambil membaca bismillah, Allahu Akbar, ya Allah. Lezat banget ini air dingin. Apalagi nanti di bulan Ramadan ketika berbuka. Nah, ini. Jadi pujilah Allah. Jadi sesungguhnya ini dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ridho terhadap seseorang yang bila makan makanan ia memuji kepadanya atau meminum minuman ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, ini hadis ke-25 dari Abu Musa radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap orang Islam itu wajib bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mempunyai apapun? Beliau menjawab, hendaklah ia berbuat dengan kedua tangannya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi dirinya dan dapat pula untuk disedekahkan. Ia bertanya, bagaimana seandainya ia tidak mampu untuk berbuat seperti itu? Beliau menjawab, hendaklah ia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Ia bertanya lagi, bagaimana bila ia tidak mampu memberi bantuan? Beliau menjawab, hendaklah ia menyuruh orang yang berbuat baik. Ia bertanya lagi, bagaimana seandainya ia juga tidak mampu untuk menyuruh berbuat baik seperti itu? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan dirinya dari perbuatan keji, karena hal tersebut termasuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang paling akhir, menjaga diri dari perbuatan keji itu sodakoh. Jadi hendaklah orang itu sedekah, sodakoh, memberi, bantu-membantu, tolong-menolong. Ini sesuatu yang sangat diutamakan di dalam agama Islam yang kita yakini bersama. Demikian 25 hadis terkait dengan amal-amal kebaikan dalam rangka agar timbangan amal baik kita berat nanti di akhirat, ya. Dari infak dan sodakoh sampai menahan diri dari perbuatan keji, itu adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah membawakan hadis-hadis amal baik pada hari ini dari 17 sampai 25. Jika di antara hadis-hadis tersebut teman-teman ingin bertanya, mendalami lebih jauh atau memiliki keraguan, bisa untuk mengangkat tangan atau yang ada di layar Zoom untuk raise hand. Eh, kita buka sesi tanya jawabnya. Silahkan. Yang bertanya silahkan. Ya. Oke, ada yang bertanya di Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan sholat Jumat. Apakah jika lebih dari 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat bukan karena uzur syar'i bisa menyebabkan salah satu pembatal keislaman? Terima kasih. Ya. Uzur 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat. Apa ini dulu alasannya, kenapa ini? Karena sakit, maka tadi udah ada hadisnya ya kan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena sakit, maka akan mendapat pahala seperti orang yang tidak sakit. Tadi. Tapi kalau dengan sengaja, ini kan perintah Allah dalam Al-Quran suratnya, perintahnya. Idza nudiya lis-shalah, maka segera penuhi. Bahkan tinggalkan jual beli. Yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi tidak ada yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala ketika berkumandang hari Jumat untuk segera melaksanakan sholat Jumat.
Jual beli saja tidak lebih baik. Karena apa? Allah yang membagi-bagi rizki. Jadi jangan sampai kita jualan terus, praktikum terus, padahal semua orang menuju ke masjid. Ini. Jadi apakah akan keluar dari Islam? Ya otomatis tidak sempurna Islamnya. Saya tidak mengatakan keluar dari Islam, tetapi tidak sempurna karena meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi laki-laki ya, bukan bagi para wanita. Jadi sama seperti meninggalkan sholat fardu. Karena sholat fardu, sholat duhur ketika hari Jumat tidak kita kerjakan karena diganti dengan sholat Jumat mendengarkan khutbah dan sholatnya cuma 2 rakaat. Ini. Jika dengan sengaja 3 kali berturut-turut, maka tidak sempurna keislaman kita. Demikian. Ya. Jadi karena kesibukan itu sama dengan jual beli, mencari uang, ya kan? Ada urusan bisnis, ada meeting dan seterusnya, sampai meninggalkan sholat Jumat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus fasau ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah itu baru silahkan. Fangtasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Itu pun masih disuruh wadkurullah katsira la'alakum tuflihun. Banyak mengingat Allah. Jadi setelah sholat Jumat kita keluar dari masjid, kerja lagi, itu pun silahkan bertebaran di muka bumi, tapi ingatlah Allah banyak-banyak. Artinya jangan sampai curang, jangan sampai tidak jujur, jangan sampai ngurangin timbangan ketika jualan dan sebagainya. Atau korupsi dan seterusnya. Itu di luar masjid setelah meninggalkan sholat Jumat. Jadi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, kok itu nggak usah 3 kali, 1 kali saja. Sudah tidak sempurna agama kita. Demikian Mas, terima kasih. Ada lagi Ustadz. Ya silakan. Ada 2 pertanyaan sih di Zoom ya. Oke. Oke, perkenalkan saya Keva dari IPB 59. Izin bertanya mengenai bersuci tadi. Apabila kita bertayamum di waktu perjalanan, misal di kereta, apakah pahala bersuci kita sama seperti berwudu dengan air? Terus sebab dalam rukun tayamum berbeda dengan wudu kan ya. Lalu apakah kita mendapatkan pengampunan dosa dari tayamum kita seperti berwudu? Terus pertanyaan kedua, bagaimana caranya menjaga keikhlasan kita dalam beramal salih agar segala yang kita kerjakan itu diridhoi Allah dan selalu dalam niat itu ilahi ta'ala. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama tentang sholat dalam perjalanan. Ya. Kalau kita pakai mobil sendiri, bisa melakukan sholat jamak qashar di masjid, kita bisa berhenti. Tapi kalau kita naik pesawat terbang, bagaimana? Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kalau bisa berwudu, silahkan berwudu. Tapi kalau tidak, silahkan tayamum. Dan itu diperbolehkan. Dan memang tayamum beda dengan apa yang kita basuh. Seperti tadi cerita tentang wudu. Tetapi cukup dengan debu. Debu pun yang kita anggap bahwa di tembok atau di kanan kiri kita itu ada mengandung debu. Ya. Yang dibasuh hanya tangan dan wajah saja. Kaki tidak dibasuh. Begitu. Itulah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu juga bernilai seperti hadis tadi? Menghapus dosa? Insya Allah sama dengan itu. Karena tayamum itu dibolehkan di dalam Islam. Ketika dalam keadaan tidak menemukan air. Ya. Kemudian silahkan sholat, menghadap kemana saja Anda menghadap. Tidak harus cari kiblatnya kemana, pesawatnya belok-belok. Kita juga nggak tahu kemana ini pesawat sedang menuju kemana. Jangan sampai terus karena kursinya menghadap ke depan, mau ke kiblat. Nggak usah sampai gitu, duduk aja di tempat kamu. Ya kan? Nah, ada pesawat-pesawat terbang memang yang ada musolanya. Tapi tetap musola itu kiblatnya muter-muter ngikutin pesawat.
tidak menghadap ke kiblat. Jadi saya sarankan, andai kata tidak ada musolanya, ya sholat saja di kursi itu menghadap ke kiblat. Karena kita tahu kiblat itu sebenarnya ada di mana-mana, ya. Karena kan bumi ini bulat, menghadap ke sana juga sampai juga ke kiblat, menghadap kemana ke kiri juga ke kiblat, semuanya kiblat. Kita di daratan baru yang terdekat kita arahkan ke kiblat. Jadi kalau sekarang Al-Huriyah kita menghadap ke sana, ke Ka'bah kan, menghadap ke sana ke Ka'bah apa enggak? Ke Ka'bah juga kan sampai juga. Karena bulat semuanya. Ya kan? Hanya kita cari yang paling dekat. Dari ini menghadap ke sana yang lebih dekat. Kalau ke sana lebih jauh. Sampainya ke Ka'bah juga. Jadi tidak usah terlalu diperdebatkan tentang arah apalagi di dalam perjalanan. Di mobil juga demikian. Nah, di situ dilakukan sholatnya juga dijamak dan dikosor. Itulah keringanan dari Allah SWT untuk para musafir. Ya, semoga kita bisa mengamalkan itu. Dan Allah sangat suka ketika hamba-hambanya mengerjakan sholat dengan mengambil keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berarti, wah saya nggak mau dijamak, saya pengen sempurna. Tidak, lebih baik ambil saja keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik daripada tidak mengambil, dijamak dan dikosor. Mau umroh, sholatnya satu-satu, tidak demikian. Rasulullah SAW saja ketika wukuf di Arafah, sholatnya di jamak. Ya. Duhur dan asar di Masjid Namiroh. Setelah itu baru masuk ke Arafah. Ba'da duhur itu sudah, asarnya sudah dikerjakan. Waktu bersama sholat duhur. Nah sampai maghrib, begitu adzan maghrib, Rasulullah nggak langsung sholat maghrib. Langsung berjalan meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di sana Rasulullah sholat jamak qashar takhir maghrib dan isya. Subhanallah, di Musdalifah. Dari situ mabit sampai subuh. Nah kalau subuh nggak bisa di jamak qashar. Pada subuh baru berjalan menuju Mina, melempar jumrah Aqobah dan menyembelih hewan korban. Tuh, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang sholat-sholat, tentang jamak qashar, kemudian tayamum dan seterusnya. Lanjut yang berikutnya tentang ikhlas. Pertanyaannya bagaimana supaya kita ikhlas? Ini semua tadi bernilai sedekah karena infak yang ikhlas. Dalam akhir surat Al-Kahfi Allah sebutkan kepada kita semuanya. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shaliha wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah utusan Allah yang menerima wahyu. Aku ini manusia seperti kamu, tapi aku menerima wahyu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa berharap jumpa dengan Tuhannya, liqa'a rabbih, falya'mal amalan sholiha. Hendaklah beramal soleh. Ya, beramal soleh. Wala yusrik, dan jangan menyekutukan dalam beramal soleh itu, dalam ibadah itu, dengan sesuatu apapun. Ahada. Ahada itu dengan segala sesuatu pun. Tidak ada pamrih sama sekali. Harus bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saatnya kita melakukan amal-amal yang semata-mata karena Allah. Tidak berharap pujian, apalagi berharap suara dan sebagainya, tidak usah. Udah. Mari bersihkan, bantu-membantu kita, tolong-menolong kita, kerja laboratorium kita, kerja apa saja dari kita. Makanya agar ikhlas, mulailah semua kerjaan atau amal kita dengan membaca basmalah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana saja. Ada seorang sahabat diajak untuk menengok atau mendoakan saudaranya yang meninggal dunia. Dia langsung masuk ke kamar dulu. Kenapa kamu masuk ke kamar? Saya meluruskan niat. Aku khawatir
hanya karena ikut ajakanmu, aku tidak ikhlas, tidak bersih niatku karena Allah. Jadi duduk sebentar, mempersiapkan diri, meluruskan niat, baru keluar. Ayo, kita berangkat. Bismillah. Membaca Bismillah. Apa saja. Mau apa saja, biasakan Bismillah. Mau minum tadi Bismillah. Ya. Setelah itu Alhamdulillah. Ya kan? Mau praktikum. Mau menyalakan kompor. Mau ngisi token. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Supaya jadi amal soleh. Apalagi mau infak dan sodakoh. Mau Jumatan. Ya, di situ. Jadi semua dibuka dengan Bismillah. Semoga hati kita tertanam sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ngajarin teman, mau ngisi responsi, mau asistensi, semua awali dengan bismillah. Insya Allah dengan membaca basmalah dan mengakhiri alhamdulillah, amal kita akan terjaga keikhlasannya. Begitu. Sederhana ternyata Islam itu. Silakan kalau ada lagi. Ya, baik Ustaz. Ada lagi yang bertanya di Zoom Ustaz. Nah, eh, izin bertanya Ustaz, jika seseorang bekerja di klinik hewan, kemudian sering berinteraksi dengan hewan tersebut, mungkin terkena percikan air seninya, mungkin yang menempel pada bulunya, sehingga terkena baju kita, namun mengering dan kita pula lupa bagian mananya nih yang terkena. Apabila kita ingin melakukan sholat, apakah tidak masalah jika menggunakan baju tersebut atau hanya melepas scrubnya aja? Ya. Jadi ada aturan kita kerja di klinik hewan, di laboratorium, ya, memakai baju praktikum kalau bahasa kita, ya kan? Baju praktikum. Sebenarnya aturan baju praktikum itu tidak boleh dipakai keluar dari laboratorium. Jadi banyak orang yang kerja di laboratorium, begitu masih pakai baju ke kantin. Nggak boleh. Baju praktikum itu hanya di ruang praktikum. Di klinik juga demikian. Apalagi pakai baju praktikum untuk sholat, ya lebih nggak boleh lagi. Secara toksikologi, secara kesehatan, secara mikrobiologi, nggak diperkenankan. Ya, pakai baju praktikum menuju ke kantin. Apalagi dari laboratorium mikrobiologi. Bukan sekedar najis dan kotor, tapi ada apanya? Ada bakteri yang ganas. Ya. Kemudian dekat makan dengan temannya. Nah ini, semoga mulai hari ini mahasiswa masuk IPB bisa memperhatikan dengan baik. Baju praktikum itu hanya dipakai ketika sedang praktikum di laboratorium. Dan usahakan kalau labnya itu lab yang memang ada mikrobanya, itu harus dibersihkan, harus dicuci. Itu pun pakai temperatur yang agak tinggi, pakai air hangat, baru bisa dipakai. Kita seringkali memakai baju praktikum 1 bulan nggak pernah dicuci. Bahkan ada yang 1 semester nggak dicuci. Tadinya putih, sekarang sudah jadi krem. Tidak demikian. Ya. Nah ini, bagaimana pertanyaan tentang di klinik kecipratan, kencing dan sebagainya? Ya tidak boleh untuk sholat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat udah jelas-jelas kecipratan kencing kok kita pakai sholat, baju yang kita pakai ke kandang tidak boleh. Ya harus berganti. Makanya seringkali atau bukan selalu di masjid misalnya ada mukena, ada sarung dipersiapkan, sehingga ketika yang dari klinik akan sholat, maka silakan ambil sarung, ganti di kamar mandi, pakai baju yang bersih. Karena sholat itu harus pakai baju yang bersih, baju yang bagus, baju yang baik, baju yang wangi, seperti itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada najisnya tidak sah sholatnya. Gitu Mas. Ya. Jadi harus pastikan. Kalau itu kecipratan kelihatan ada air, ada bercaknya, ya harus dibersihkan. Kalau kita nggak ada tempat ganti. Kalau kita mau sholat di dekat kandang misalnya, maka kita harus bersihkan. Pastikan sudah disiram dengan air yang bersih, atau dikucek di air yang ngalir, sehingga pasti ini pakaian saya sudah bersih. Kita bisa saja pakai celana begini, masuk ke kandang, kecipratan. Atau bahkan kalau kita masuk toilet, ya kan, maka biasakan celana harus ditarik ke atas. Karena apa? Kalau kencing misalnya di situ, airnya ada yang nyiprat-nyiprat ke ujung celana, akan kena najis. Itu harus dibersihkan. Kalau kita mau sholat pakai
celana panjang kita. Kalau tidak yakin, ya harus pakai sarung yang disiapkan oleh masjid. Demikian. Jadi harus bersih dari kotoran dan najis. Semua pakaian ketika kita sedang sholat. Makanya nanti ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu keburukan apabila misalnya kita ada di karpet kita ini. Sering kan di karpet melihat ada tai cicak. Ya, ada tai cicak. Jangan kamu biarkan itu. Jadi kalau kamu yang melihat pertama, kamu yang harus membersihkan itu. Suatu akhlak yang buruk, ada tai cicak, kamu biarkan aja. Karena apa? Marbot kan nggak ngelihat. Yang lihat kita. Ya, harus dibersihkan. Diambil, dipastikan sudah bersih, tidak berbekas karena kering, ada masalah. Tapi kalau ada yang basah, harus dibersihkan dengan air yang bersih. Gitu. Terima kasih. Jadi bila ada kotoran di karpet masjid, maka kita harus membersihkannya. Kalau tidak, lapor ke marbot. Marbot, tolong ini sampaikan untuk dibersihkan. Gitu. Makasih. Ada lagi? Ada nih Ustaz dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah salat jamak dan qashar itu bisa dilakukan secara berjamaah? Misal seperti saat akan wukuf, semua orang mengikuti cara Rasulullah dengan menjamak salatnya. Ya. Apakah boleh mereka melakukan secara berjamaah? Berjamaah itu. Jadi ketika kita mau wukuf, sholat duhur dan asarnya berjamaah di Masjid Namirah. Demikian juga ketika kita di Musdalifah berjamaah juga. Jadi tidak dilarang untuk sholat jamak qashar di berjamaah, ya, berjamaah. Sama kita dalam musafir juga demikian. Ya, kalau kita mau pergi nih, pakai bis misalnya, dari kampus dermaga mau menuju kemana, mau ke Semarang atau ke Surabaya, kemudian bis berhenti di waktu sholat duhur, ya kan? Kalau sholat duhur berarti kan kita bersama imam, ya seperti imam. Setelah itu sholat duhurnya 4 rakaat ngikutin imam, kita sholat asarnya belum, maka kita mundur atau cari tempat bersama satu bis tadi ada imamnya dan berjamaah. Maka disampaikan, yang mau di jamak qashar, mari kita di barisan belakang. Nah, gitu. Demikian Mas. Jadi tidak dilarang jamak qashar itu berjamaah. Tapi kalau kita sendirian, ya sendirian. Demikian.